Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kran Albani. Saya akan membacakan tugas ulasan buku tentang novel Marmut Merah Jambu. Identitas novel: judul Marmut Merah Jambu, penulis Raditya Dika, penerbit Bukune, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2010, cetakan kelima, deskripsi fisik, dan itu. Sinopsisnya, cerita ini berawal saat Dika bercerita tentang pertemuannya dengan seorang cewek yang pernah ditaksirnya pada masa SMA, ya, namanya Ina. Setelah sebelumnya sukses mengajak jalan cewek ini, diceritakan di bab pertemuan Prama dengan Ina Mangunkusumo. Kebiasaan ini terus berlanjut tanpa ada kesan berarti bagi Ina. Mereka pun berpisah karena Dika harus kuliah di Adelaide. Sampai kemudian mereka bertemu kembali pada pertemuan mereka selanjutnya. Ina sudah bekerja di sebuah event organizer dan Dika telah menjadi penulis. Mereka melakukan pertemuan seperti dahulu. Di kesempatan itu, Ina curhat dengan Dika tentang Anto, cowok yang selalu diceritakan Ina ke Dika pada masa SMA dulu. Dan Ina ternyata masih menyimpan perasaan pada Anto, sampai akhirnya Anto bilang ke Ina kalau dia sudah punya pacar. Saat itu Ina mulai sadar akan keberadaannya. Sebenarnya di pertemuan ini Dika ingin beritahu Ina kalau dia lagi membuat buku baru, yaitu Marmut Merah Jambu, yang akan ada bab tentang perasaan cintanya tak terbalas pada Ina yang gak pernah tahu saat itu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Oh iya, silakan. apa kekurangan novel Marmut Merah Jambu? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Kekurangan novel ini adalah adanya kalimat yang sumber dalam beberapa bab. Yang kedua, adanya paragraf yang tidak selesai sehingga baru bisa dipahami setelah membaca beberapa kali. Yang ketiga, tidak ada koherensi antar bab. Dan yang terakhir, banyak sekali permasalahan yang muncul. Ada lagi yang ingin bertanya tentang tugas saya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natali. Pada malam ini saya akan membacakan ulasan buku yang berjudul Legacy, penulis Pratiwi Mayasari, penerbit Histeria, tahun penerbitan November 2017, jumlah halaman 355 halaman. Buku ini menceritakan tentang kisah seorang gadis muda bernama Valerie yang mencoba menolak statusnya sebagai seorang agensi. Selama 15 tahun, neneknya menyembunyikan nama keluarga mereka, membuat semua orang berpikir klan Travis sudah punah bersama kematian ibunya. Kini dia harus hidup dengan semua yang dia benci dari seorang agensi: perhatian publik, segala perlakuan istimewa, status sosial, dan kedekatan dengan keluarga kerajaan. Bahkan saat upacara penobatannya sebagai seorang agensi yang siap bertugas, dia masih ragu untuk mengucapkan sumpah setia, atau lebih tepat disebut sumpah mati, untuk melindungi keluarga kerajaan. Baik, ulasan buku saya sudah saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Saya ingin bertanya ke Natali. Menurut Natali, apa kelebihan dari buku yang tadi dibaca? Terima kasih. Baik, menurut saya kelebihan buku ini memiliki diksi yang ringan dan mudah dicerna, plot cerita yang disajikan dengan sangat baik, world building yang dibuat oleh penulis juga sangat baik. Saya bisa membayangkan bagaimana suasana Benua, pelatihan mereka, hingga dengan adegan aksi yang membuat pertarungan legacy melawan musuh-musuh mereka. Sekian. Apa ada pertanyaan lain? Saya rasa tidak ada. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Niko. Saya ingin membacakan novel dari buku berjudul Berlayar dengan Perahu Kertas. Penulis D. Lestari, penerbit Bentang Pusaka, cetakan 1 Agustus 2009, tahun terbit 2010, jumlah halaman 440. Buku ini menceritakan tentang 2 orang remaja yang sama-sama mengejar mimpinya, tetapi juga dengan semua halangannya. Kisah di buku di Amsterdam, di mana Kenan terpaksa harus pulang ke Indonesia karena harus kuliah di sana. Kenan tidak ingin pulang, dia ingin terus berada di Belanda dan belajar melukis dengan seniman-seniman jalan di sana. Melukis adalah hidup Kenan, dan bagi Kenan, melukis bisa menjadi masa depannya. Dia sangat berharap bahwa selepas SMA di Belanda, dia bisa tetap tinggal menemani Oma dan belajar melukis. Sayang, keputusan ayahnya sudah bulat. Kenan harus pulang dan kuliah di Fakultas Ekonomi untuk meneruskan bisnis keluarga. Baik, ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya, Niko.
Pertanyaan saya, mengapa Kenan ingin menjadi pelukis? Terima kasih. Baik. Mengapa Kenan ingin menjadi pelukis? Pelukis bagi hidupnya dapat menjadikan masa depan. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Baik, saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rani Ananda Putri. Akan mengulas buku yang berjudul Garis Waktu. Penulis Fiersa Bersari, penyunting Julia Gar RN, penerbit Media Kita, cetakan 2016, bahasa Indonesia, tebal 212 halaman. Garis Waktu merupakan buku kedua karya Fiersa Bersari yang merangkum beberapa tulisannya pada kurun waktu 2012 sampai 2016. Fiersa Bersari adalah penulis yang juga aktif sebagai pemain musik, penangkap gerak, dan pegiat alam. Sebelumnya, ia pernah merilis album musik berjudul Konspirasi Alam Semesta pada tahun 2015, yang kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk buku pada April 2017 oleh Media Kita. Buku ini secara garis besar mengisahkan tokoh aku dan kamu, dimulai dari masa perkenalan, kasmaran, patah hati, hingga pengikhlasan. Kronologi cerita dijabarkan dalam 49 bagian. Pada masing-masing bagiannya terdiri dari 3 hingga 4 halaman. Pada tiap bagian diselipkan gambar yang mengilustrasikan cerita. Buku yang berisi rentetan cerita dengan format kumpulan surat yang terangkai jadi satu ini secara garis besar memuat curahan tentang perjumpaan kasmaran patah hati, keikhlasan dalam melepaskan dan berakhir dengan kenangan. Adalah aku yang menggunakan perasaan-perasaannya pada kau dalam bentuk surat dari April tahun pertama sampai Maret tahun kelima. Dari awal berjumpa dan saling tatap hingga tak lagi saling menatap, surat-surat pendek dari garis waktu berjumlah 49 surat yang berisikan segala pertanyaan, kegelisahan, kemarahan, dan perasaan aku pada seorang perempuan yang telah membuatnya jatuh hati, sekaligus patah hati, 2 diantaranya semacam prolog dan epilog. Sampai di sini urusannya, ada yang ingin bertanya? Ini saya ingin bertanya, menurutmu bagaimana pendapatmu tentang buku Garis Waktu? Bagi teman-teman yang menyukai keinginan kata-kata, buku Garis Waktu ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menambah perendahan kata. Banyak kutipan yang nyentrik namun masuk akal. Namun bagi teman-teman yang menyukai konflik atau mencari sisi sastra di sebuah buku, maka buku ini kurang tepat dijadikan sebagai referensi. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya mengulas buku tentang penari-penari Jepang dengan penulis Kawayasunari. Total halaman 180, penerbit di Jambatan, tahun terbit 2004. Sambil menikmati pemandangan musim gugur di pegunungan dan lembah serta jurang yang dalam, aku berjalan bergegas dengan hati berdebar karena adanya semacam harapan. Sementara itu, butiran-butiran hujan yang deras berjatuhan menimpa tubuhku. Sampai sini ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya, kesimpulan buku penari Jepang menurut kamu? Menurut saya, kesimpulannya tuh tentang mengungkapkan kehidupan para penari Jepang dengan segala duka cita, pahit gentir, dan segala liku-liku romansa. Diungkapkan pula tradisi-tradisi yang mendasari kehidupan tokoh-tokohnya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya rasa nggak ada. Bisa dilanjutin? Baik, perkenalkan nama saya Sri Wedasari. Saya akan membahas buku dengan berjudul Kisah, Perjuangan, dan Inspirasi seorang Bob Sadino. Untuk penulisnya dari Punto Ali Fahmi, secara penerbit yaitu Checklist, untuk jumlah halaman 268 halaman, dan tahun penerbit 2017, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Buku ini menceritakan tentang selama hidupnya seorang Bob Sadino yang kerap disapa Om Bob. Ini dikenal sebagai pengusaha yang rendah hati. Pengusaha yang terkenal dengan ciri khasnya yang selalu mengenakan celana pendek tersebut bahkan harus banting tulang sebagai seorang kuli dalam sehari. Pria ini atau seorang Bob Sadino juga dikenal dengan dekatnya, yaitu oleh mantan Presiden Soeharto. Dan secara pekerjaan digaji dengan 100 perak per harinya. Setelah lebih dari 30 tahun bergelut di dunia bisnis, Bob Sadino akhirnya memiliki jaringan usaha Kenwood
Chemchicks atau singkatannya yaitu KG. Nah, sosok pemuda ini atau sosok pria ini yang sederhana ini menjadi motivasi bagi banyak orang yang menjalankan usaha mereka. Sosok yang tak pernah menyerah dan dengan sabar merintis usahanya dari bawah ini. Akhirnya ia menuai kesuksesan tersebut. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya sih, bagaimana awal karir dari seorang Bob Sadino? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk awal karir dari Bob Sadino atau seorang Bob Sadino dalam mengembangkan usahanya yaitu dari peternakan ayam. Ia merintis usaha tersebut hingga produknya mendominasi ke pasar-pasar. Tak heran jika kemudian Bob Sadino menjadi lebih populer dalam dunia bisnis. Sehingga Bob Sadino itu berhasil membesarkan usaha lewat Kemps Group atau yang biasa disingkat dengan KG, salah satu usaha yang terkenal. Bagi yang tidak tahu untuk Kemps Group adalah supermarket Chemchicks yang berlokasi di Kemang, di Jakarta Selatan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.